Ketika dia sudah merasa di situ, maka disitulah dirinya itu ada tuh. Ya, itu memahaminya, udah sampai kepada puncak rasa di situ. Nah, sebenarnya kalau dinaikkan lagi ke atas, sebelum dia merasa, dirinya juga telah ada. Sebelum dia merasa, dirinya telah ada, tapi dia belum pingin dikenal. Tuh dia. Sebelum dia merasa, dirinya telah ada, namun dia belum pingin dikenal. Dia belum memperkenalkan dirinya, dia telah ada di situ. Ini yang disebut namanya kunazat atau kunizat. Ya. Di atas kunizat namanya kuni bil kuni. Sampai betul-betul keluar lidah Bapak Ibu itu. Tidak terucap lagi. Pada saat nggak terucap tadi, udah lost otak nih udah lost pikiran ini. Di situlah dia itu sebenarnya. Makanya di dalam menghantarkan kaji ini, heningkan akal, heningkan hati, hening beningkan perasaan. Ketika akal, hati, perasa sudah hening bening, di dalam keheningan itulah sebenarnya baru muncullah akan dirinya di situ. Ini membawanya kepada Tuhan tuh. Masa itu yang nggak bisa lagi disebut Bapak Ibu. Ya, makanya tidak ada dikatakan Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu zahir. Maknanya Allah itu tiada awal, tiada akhir, tiada zahir dan tiada batin. Jangan dikatakan awal, tidak ada ujungnya. Jangan dikatakan akhir, tak ada pangkalnya. Itu maknanya, dia awal tidak ada ujungnya. Itu maksudnya, dia tiada awal. Bukan awal tiada ujungnya, tiada awal, tiada akhir, tiada zahir dan tiada batin. Makna semua kalimat itu untuk memberi pemahaman Allah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Allah tak bisa diutarakan dengan ucapan lafaz. Allah tidak bisa diurai, dijangkau dengan akal fikir dan ilmu pengetahuan. Itu yang keheningan itu. Itu yang mesti dipahami itu Bapak Ibu. Iman itu duduknya. Itu yang di Bapak Ibu tuh. Makanya ketika kita telah mampu mengenal rahasia hakikat sejati diri kita, tiada lain nyatanya diri Allah. Ketika itulah diri Bapak Ibu itu dikatakan telah pulang dan kembali namanya tuh. Ini bahasanya telah pulang dan kembali. Makanya makna kembali kepada Allah, ya. Roji'un ilallah itu, ya. Roja'a, roji'un ilallah. Nah, kembali kepada Allah itu jangan dipahami seperti kita kembali menemui ayah bunda kita. Kembali kepada Allah itu maksudnya kembali kita memahami dan menyadari bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Allah lah diriku, diriku inilah nyatanya Allah. Kalimat yang Ustaz sampaikan itu bukan Ustaz mengaku Tuhan. Bukan Ustaz menjadi Tuhan. Kalimat yang Ustaz katakan Allah diriku, diriku inilah wujud nyatanya Allah, memberikan pemahaman Allah sajalah yang wujud dan yang ada sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Namun bagi orang yang sudah paham, tidak ada lagi kata-kata yang mesti diucapkan. Sudah kembali semuanya. Itu yang Ustaz katakan, pinang dah kembali tampuknya. Siri sudah pulang ke gagangnya. Pisau sudah masuk ke sarungnya. Gelombang sudah surut ke laut. Diri sudah kembali kepada asalnya. Jadi kembali itu jangan diartikan kita di bumi, Tuhan di langit. Bukan seperti itu. Kita lihat contohnya. Seperti kaca dengan gelas. Ini Bapak Ibu, kaca dengan gelas. Pertanyaannya, kaca dengan gelas ini berpisah atau tidak nih? Tidak. Kalau tidak berpisah, pertanyaan Ustadz sama Pak Haji Zainuddin.
Gelas ini apa bagi kaca? Kenyataan kaca. Atau bahasa lainnya apa, Pak Imam? Tempat memandang kaca. Agak jauh ya pahamnya. Pak Son, gelasnya apa bagi kaca? Terjadi kala kaca. Bahasa kitanya apa tuh? Rupa kah? Lihat. Ustaz masukkan ayatnya. Kata Allah, fafiru ilallahi wa anibu ila rabbikum. Maka bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Apa kata kaca? Kata kaca kepada gelas, wahai gelas, kata kaca nih, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Fafiru ilallahi. Hei Khalifah, hei Pak Haji, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Sekarang kita antarkan ke sini dulu kiasnya. Kata kaca, wahai gelas, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Apa maksudnya itu, Pak Abdul? Kata kaca kepada gelas, wahai gelas, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Nggak ada Ustaz bilang Allah tadi. Kaca kepada gelas. Ini kiasnya baru. Tadi kan Ustaz, Ustaz ulang lagi. Sebelum Pak jawab ya Ustaz beri penjelasan sedikit. Saya bertanya sama Pak. Berpisahkah kaca dengan gelas? Tidak, kan benar tuh. Pertanyaan Ustaz, apa kata kaca kepada gelas? Wahai gelas, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Kata siapa tuh? Apa maksudnya tuh Pak Abdul? Kalimat itu. Nanti baru kita antarkan kepada makna roji'un ilallah tadi itu. Bahwa gelas itu tiada lain adalah kaca itu. Itulah yang salah itu. Ini makna pulang kembali. Pak Abdul menerjemahkan apa maksud kaca yang sebenarnya kepada gelas. Wahai gelas, kata kaca, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Bantu Pak Ripai. Wahai gelas, sadarilah bahwa dirimu itu adalah diriku. Itu dia, alhamdulillah. Wahai gelas, kata kaca nih, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Maksudnya, wahai gelas, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itulah sebenarnya nyatanya diri aku. Kenapa? Karena kaca dengan gelas dengan kaca, dua yang tidak berpisah. Makanya jangan dipisah ceraikan gelas dengan kaca. Jangan dipisah ceraikan kaca dengan gelas. Itu maknanya Allah dengan insan, insan dengan Allah, dua yang tiada bercerai. Dua yang tiada bercerai itu maksudnya apa tuh Pak Son? Dua yang tiada bercerai itu maksudnya apa tuh? Dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah maksudnya apa tuh? Bahwa insan dengan Allah, Allah dengan insan, dua yang tiada berpisah atau dua yang tiada bercerai. Maksudnya apa tuh? Ahad. Kalau ahad, apa kata Allah? Fafiru ilallahi. Kata Allah, wahai Khalifah, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Apa maksudnya tuh? Wahai Khalifah, asal kamu adalah aku. Asal kamu dapat aku. Belum menggigit jawabannya. Benar-benar tapi nggak menggigit dia. Coba apa? Halo ganteng, lupa Ustaznya Pak Endra. Wahai Pak Endra, kata Allah, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Apa maksudnya tuh? Kalimat yang bagusnya gimana nih? Wahai Endra, kata Allah, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Apa maksudnya? Kalimatnya pas, tapi tidak tepat cara mengutarakannya. Pak Ali, bantu sempurnakan bunyi kalimatnya. Wahai Pak Ali, kata Allah nih, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Itu dia.
wahai Bapak Ibu, bersegeralah kamu kembali kepada aku. Maksudnya, wahai Bapak Ibu, kata Allah, sadarilah diri Bapak Ibu itu sebenarnya nyatanya rupa diriku. Itu dia. Wahai khalifah, kembalilah kamu kepada aku. Wahai khalifah, sadarilah sesadar-sadarnya bahwa diri khalifah itu itulah nyatanya diri aku. Itu yang maksud kembali kepada Allah itu dalam satu wujud. Nah, ini maksudnya tuh, kembali kepada Allah ini, roji'un itu, kembali dalam satu wujud. Satu apa lagi? Satu rupa, satu nama, satu rahasia pada insan tuh ya. Kenapa kembali dalam satu wujud? Karena yang sebenar wujud hanya dia. Kalau dia yang wujud, maka itu rupa daripada wujudnya. Kalau itu rupa daripada wujudnya, maka itu juga nama daripada rupa wujudnya. Dan itu juga rahasia daripada nama rupa wujudnya. Sempurnalah nama, rahasia nama rupa wujudnya itu yang disebut insan. Hai insan, sadarilah dirimu sesadar-sadarnya bahwa dirimu itu nyatanya aku tuh. Itu udah kembali tuh. Kembali sebelum datangnya ajal. Kembali sebelum datangnya ajal, apa pesan Nabi situ? Mutu. Nah, itu dia ilmunya Bapak Ibu. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Ya. Akui dirimu, sadari dirimu bahwa dirimu itu tidak wujud. Bahwa dirimu tidak ada. Yang ada dan wujud hanya Allah di situ. Inilah mati di dalam hidup. Mati kesadaran dirinya bahwa dirinya itu adalah tiada. Yang ada itu hanya kesadaran Tuhan yang ada. Itu udah kembali kepada Allah tuh Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai pada makom ini, mudah-mudahan mati kita tidak sesat. Inilah orang yang mendapat petunjuk. Makanya sebenar-benar petunjuk itu apa? Sebenar-benar petunjuk itu hakikatnya apa? Nih, sebenar-benar. Sebenar-benar orang dapat petunjuk itu apa? Iya. Sebenar-benar hidayah, sebenar-benar petunjuk itu apa tuh? Sebenar-benarnya Bapak Ibu mendapat petunjuk itu apa maksudnya? Itu jawabannya. Ma'rifah. Ma'rifatullah. Sebenar-benar orang mendapat petunjuk itu adalah ma'rifat mengenal Allah. Maka orang yang telah mengenal Allah, itulah yang disebut namanya orang yang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah dia maksudnya. Orang yang telah mengenal Allah itulah sebenarnya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar itu minazulumati ilan nur. Dari gelap kepada cahaya. Dari tidak kenal Tuhannya, lalu mengenal Tuhannya. Makanya dikiaskan Lailatul Qadar, orang yang telah mengenal Allah, orang yang telah menyaksikan Allah, yang disebut Lailatul Qadar itu adalah nurun ala nur. Ini kiasnya. Nur ala nur. Apa artinya tuh? Cahaya. Apa maknanya cahaya di atas cahaya? Cahaya yang pertama ini cahaya siapa? Cahaya yang kedua? Lalu apa maksudnya? Cahaya Muhammad di atas cahaya Allah. Cahaya Allah. Cahaya Allah di atas cahaya Muhammad. Apa maksudnya tuh Pak Imam? Cahaya Allah di atas cahaya Muhammad? Allah di atas Allahnya. Allah di atas Muhammad. Allah di atas cahaya Muhammad. Allah di atas cahaya Muhammad. Coba pahami maknanya secara mendalam kali Pak. Cahaya di atas cahaya ini apa maksudnya? Cahaya Allah di atas cahaya Muhammad. Ya, apa maksudnya? Bukan itu. Nyatanya Allah pada Muhammad.
Cahaya Allah di atas cahaya Muhammad, nyatalah wujud Allah pada Muhammad. Mana yang wujud Muhammad itu? Mana wujud Muhammad? Ni ya. Ni wujud Muhammad ni ya. Muhammad Mustafa. Ya. Maka Muhammad itu sudah nyata pada tubuh, sudah nyata pada ruh. Jadi nyatanya tubuh dan ruh ini yang disebut namanya rupanya insan. Insan itulah disebut namanya Muhammad. Dan Muhammad itulah sebenarnya wujud nyatanya Allah. Maka nyatalah Allah itu pada Muhammad. Itulah orang yang mendapat Lailatul Qadar. Ini yang Ustaz maksudkan. Ya, carilah yang ganjil pada diri itu. Cari yang ganjil pada diri. Siapa yang ganjil? Yang ganjil itu Allah. Carilah Allah pada diri. Makanya disyariatkan secara makna hakikatnya, Lailatul Qadar itu turunnya tanggal 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29. Carilah yang ganjil itu pada diri. Itu maksudnya. Ini ganjil nih kan? Siapa sebenarnya yang ganjil? Kenali yang ganjil tuh, kenali Allah tuh pada diri. Makanya satu itu ganjil, itu maksud nama Ahad. Itu dia. Allah tuh Esa. Sejak dahulunya Allah tuh Esa tuh. Dahulu Allah, sekarang Allah. Kemudian dan akan datang juga Allah. Kalaulah dahulu Allah, sekarang Allah, dan kemudian juga Allah, maka mana yang Allah itu? Segala yang wujud. Segala yang wujud ini disebut wujudullah. Namun sempurnanya wujudullah pada sekalian alam disebut namanya dengan insan. Insan itu dia. Makanya apa kata Allah tentang insan? Al-insan siri wana. Itu dia. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Apa maksudnya itu? Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya? Ya insan itu ya aku lah tuh. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah itu yang diriku inilah nyatanya Allah itu. Itu dia. Atau Ahad. Kemudian 23 yang ganjil mana? 3. Siapa yang ganjil? Cari Allah yang ganjil itu pada diri. Mana maksudnya yang 3 itu? Itu adalah Allah, Muhammad, Adam. 3 namanya. Berapa dirinya itu? 1 dirinya. Kalau 3 namanya 1 dirinya, apa maksudnya Allah? Allah diriku, Muhammad wujudku, Adam rupaku. Mana orangnya? Tuh. Memandang kepada diri juga tuh. Kemudian 25 yang ganjil mana? 5. Siapa yang ganjil? Yang ganjil Allah, tilik juga kepada diri. Makanya yang 5 itu sempurnalah memandang diri Allah pada diri pada surah Al-Fatihah. Pada lapas Alhamdu. Maka diri Bapak Ibu ini adalah batang tubuh Al-Fatihah. Alhamdu. Alif, Lam, Ha, Mim, Ha. Alhamdu. Sempurnalah pada diri. Alif ni kepala. Lam itu tangan. Ya. Kemudian Ha, tubuh. Mim, pusat, dal, kaki. Ini alhamdu tu. Yang memuji. Itu insan tu. Makanya alhamdulillah rabbil alamin. Apa artinya itu? Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Rabb sekalian alam. Yang dikatakan alam yang mana? Tuhan sekalian alam yang mana yang katakan alam? Rob sekalian alam, Rob
Rabbul alamin, Rabb sekalian alam. Yang dikatakan alam itu api, angin, air, tanah. Api, angin, air, tanah itu inilah yang sempurna pada insan lah dia. Maka insan itulah yang mewakili ya sekalian alam tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kalaulah kita dah paham insan itu mewakili sekalian alam memuji Rabbnya, siapa insan? Insan itulah yang Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itulah wujud aku, kata Allah. Di situlah letaknya Allah yang memuji akan dirinya sendiri. Di luar dirinya yang bernama Muhammad rupanya insan. Itu alhamdu. Kemudian 27. Mana yang ganjil? Siapa yang ganjil? Yang ganjil Allah. Carilah Allah itu yang ganjil itu pada diri. Apa maksudnya 7 itu? Kenalilah diri zahir dan batin itu. 7 petala langit, 7 petala bumi pandang ke diri. Mana yang dikatakan langit dan mana yang dikatakan bumi pada diri? Rami, yang dikatakan langit pada diri yang mana? Ruh. Lihat. Ruh ini langit. Ini kiasnya, hakikatnya. Yang katakan bumi, tubuh. Pertanyaannya Bapak Ibu, kalaulah yang dikatakan hakikat langit pada diri Bapak Ibu adalah ruh, dan hakikat bumi pada diri Bapak Ibu adalah tubuh, pertanyaannya, langit itu ada berapa tingkat? 7. Mana yang dikatakan 7 petala langit pada ruh itu yang mana Khalifah? Sama. Itu dia. Apa? Sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat, hayat. Itu maksudnya tuh. Makanya Rasulullah itu menemui Allah pada langit itu. Itu dia maksudnya. Sama, apa artinya? Melihat, maknanya yang mendengar. Siapa yang mendengar? Yang mendengar itu Allah. Tuh. Makanya mengenal Allah, menemui Allah pada langit ketujuh itu maksudnya pada diri. Bahwa yang mendengar itu Allah, yang melihat itu Allah, yang hidup itu Allah. Nah, itu maksudnya. Makanya langit itu maknanya tinggi. Yang tinggi itu maksudnya Allah. Jadi orang yang bisa menembus langit yang ketujuh adalah orang yang ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat lah ilmu yang mampu mengenal Allah, yang mampu menembus langit yang ketujuh itu sampai dia kepada ayat itu dia. Yang kedua, bumi itu tubuh. Sekarang bumi ada 7 petala bumi. Yang mana yang katakan 7 petala bumi pada diri Pak Imam? Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang. Ada berapa tuh? Bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak. 7. Itu 7 petala langit, 7 petala bumi. Sekarang pada 7 petala langit dan 7 petala bumi tadi, ada proses siang dan malam. Mana yang malam pada diri, mana yang siang pada diri, Khalifah? Kan langit dan bumi itu ada proses siang dan malam. Ada malam dan siang. Yang malam itu, itulah pada tubuh bumi itu di tubuh tadi mana di tubuh? Maikonya, ini yang bumi. Itu maknanya bumi itu gelap. Dia terang karena menerima cahaya. Tubuh ini hakikatnya gelap. Hakikat gelap itu mati. Siapa yang menerangi? Ruh. Maka kalaulah tubuh ini bumi, inilah yang gelap, yang malam. Maka yang siang mana? Yang siang itu adalah ruh. Itu dia tuh. Ruh itulah yang siang. Ruh itulah yang menghidupkan tubuh itu. Itu maksudnya. Azahir batin diri Bapak Ibu tuh. Ini dia. Yang ganjil itu. Jadi insan itu diri yang ganjil itu Allah. Allah itulah sebenarnya yang ganjil.
nyata pada di Bapak Ibu 7 petala langit dan 7 petala bumi. Itu maksudnya. 29. Yang ganjil yang mana? 9. Siapa yang ganjil? Allah yang ganjil. Kita lihat mana yang 9 tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang pertama, An-Nasir Allah. 2, An-Nasir Muhammad. 3, An-Nasir Adam. Hawa. Ayah. Ibu. Hamba. Apa lagi? Insan. Apa lagi? Batin. Dunia yang 9 tuh. An-Nasir Allah. Yang mana tuh Rahmi? Gina, yang mana tuh An-Nasir Allah? Ada catatannya? Wiki, An-Nasir Allah yang mana? Yang dikatakan An-Nasir Allah? Tuh dia jawabannya. Zat, sifat, asma, af'al. Ini An-Nasir Allah tuh. An-Nasir Muhammad Khalifah. Apa? Itu yang salah tuh. An-Nasir Muhammad. Yang mana Pak San? Apa namanya itu wujud. Itulah panding aku Ya apa tuh artinya tuh? An-Nasir Muhammad awal, akhir, zahir, batin. Tuh ya. An-Nasir Adam. Tuh dia api, angin, air, tanah. An-Nasir Hawa. An-Nasir Hawa. Wadi. Wadi, mazi, mani, manikam. An-Nasir Ayah. An-Nasir Ayah. Urat. Apa lagi? Urat tuh. Urat tulang. Otak. Sendi. An-Nasir Ibu. An-Nasir Ibu yang mana? Bulu, kulit, darah, daging. An-Nasir Hamba. An-Nasir Hamba. Tubuh. Ini ngikutnya lagi tuh. Iya benar tuh. Tubuh, hati, ruh, nasir. Han-Nasir Insan. Nutfah. Apa lagi? Alaqah. Lagi? Mudghah. Kemudian? Lahma. An-Nasir Batin. Akal, hati, nafsu, itu dia. Nyata pada diri itu. Allah, Muhammad, Adam, Hawa, Ayah, insan, ibu, insan, hamba, dan itu 9. Itu yang ganjil tuh. Allah sempurna pada diri. Itulah sebenarnya petunjuk. Makanya Allah katakan, "Fama yahdillah fahuwal muhtadi, wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang sudah mengenal diriku, itu maksudnya tahap. Siapa yang sudah berjumpa dengan aku, siapa yang sudah bertatap wajah dengan aku, siapa yang sudah menyadari aku ini dirinya bukan dirinya nyatanya aku. Fahuwal muhtadi, maka dialah sebenarnya yang dikatakan orang mendapat petunjuk itu.
Maka lawan petunjuk apa? Lawan daripada petunjuk? Sesat. Berarti orang yang sebenarnya sesat? Iya. Tentu iya. Macam mana nih? Yang sebenar-benar dapat petunjuk adalah orang mengenal Allah. Jadi orang tidak mengenal Allah disebut sesat. Maka yang sebenarnya sesat adalah orang tidak mengenal Allah. Itu yang tidak mengenal petunjuk. Orang yang sesat itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Makanya lihat, petunjuk lawannya apa? PS-nya sesat. Nah, lihat nih. Petunjuk pasangannya sesat. Pertanyaannya, siapa yang dikatakan orang yang mendapat petunjuk yang sebenar-benarnya? Adalah orang yang mengenal Allah. Siapa sebenarnya yang dikatakan orang yang sesat? Orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu dia. Itu maksudnya. Jadi, siapa yang tidak kenal Allah di dunia ini, di waktu hidup sebelum datangnya ajal, maka matinya sesat. Dan siapa yang telah mengenal Allah di dunia ini sebelum datangnya kematian, itulah orang yang sebenar-benar mendapat petunjuk. Maka sebenar-benar orang mendapat petunjuk, maka disebutlah namanya dalam Al-Quran, orang telah mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, bukan Lailatul Bakar, Ani. Halo, Ani. Udah masak jagung bakarnya? Kue bakarnya? Nah, lontong insya Allah ya. Lailatul Qadar sebenar-benar adalah orang telah mengenal Tuhan. Itu Lailatul Qadar. Itu dia. Maka itu yang lebih baik daripada lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun tuh? 83 tahun 4 bulan. Umur Bapak Ibu belum tentu umur sampai 83 tahun lagi tuh. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri, inilah orang yang telah mendapat Lailatul Qadar. Beribadah dia. Nah nih, kalau dibawakan ke syariat, beribadah Bapak Ibu. Mendirikan ibadah sholat subuh, sholat zuhur, sholat subuh yang kita kerjakan itu sama artinya, kita telah mengerjakannya 83 tahun, 4 bulan. Biarlah kita besok mati setelah mendapat Lailatul Qadar. Walaupun umur kita belum sampai 83 tahun. Mati kita. Itu lebih baik daripada umur 100 tahun. Tapi belum mendapatkan Lailatul Qadar. Itu dia yang panjang umur itu. Maka yang dikatakan panjang umur adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang dikatakan pendek umur adalah orang yang tidak kenal Allah. Orang yang hidup adalah orang yang ingat Allah. Dan orang yang mati, orang yang tidak sadar dan tidak ingat akan Allah. Itu yang sebenar-benarnya. Makanya malam ini malam barokah dia. Disyariatkan, kalau 1 Ramadannya kemarin hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya secara makna syariat yang dihakikatkan tanggal 25. Sekarang malam berapa? 25. Inilah rahasianya. Maka Lailatul Qadar itu jangan ditunggu datangnya bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu setiap hari, setiap saat, setiap detik, sepanjang umur. Oleh karena itu, Ramadankanlah seluruh bulan itu. Apa maksud Ramadankan seluruh bulan, Gina? Ramadankan seluruh bulan ini. Sehingga kalau kita sudah mampu meramadankan seluruh bulan, maka kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ramadankan seluruh bulan. Artinya, jadikanlah bulan ini sebagai bulan pembakaran dosa. Mana yang katakan dosa itu pada diri Bapak Ibu? Itu adalah nafsu. Nafsu itu yang dosa itu. Wujudu kazan. Zanbun. Maka hilangkanlah keakuan itu. Hilangkanlah nafsu itu. Artinya apa? Sadarkanlah nafsu itu, bahwa nafsu itu mesti tunduk dan patuh dia kepada Rabb-nya. Maka Ramadankanlah diri kita sepanjang waktu, sepanjang masanya. Insya Allah setiap bulannya 10 pertama disebut
rahmat. 10 kedua, maghfirah. 10 ketiga, asku minan nar itu. Itulah prosesnya Bapak Ibu. Inilah rahasianya Lailatul Qadar itu pada diri kita sendiri. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Aku udah capek juga aku nih, udah kejang-kejang kaki aku. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah berikan pemahaman dan kemudahan dalam memahami akan rahasia diri kita yang sebenar-benarnya. Rupanya diri Bapak Ibu itulah diri zat yang sesungguhnya. Jangan Bapak Ibu ragu di situ. Diri Bapak Ibu ini nyatanya diri zat yang bernama Allah itu. Pegang itu sini. Memegangnya dengan iman. Makanya Ustaz katakan keputusan ilmu pada iman. Kalaulah keputusan ilmu pada iman, iman itu apa? Menyaksikan Allah sudah nyata pada alam sempurna pada di. Kalaulah keputusan ilmu pada iman, maka keputusan pandang pada Allah. Apa yang dipandang dan apa yang dipandang itu adalah Allah. Itulah dia sempurna pada diri kita ini. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dan kepahaman untuk mengenali si amal diri sejati diri kita, sehingga kita bisa mengenal akan Allah yang sebenar-benarnya. Bukan Allah yang gaib, bukan Allah yang batin, tapi Allah yang wujud dan yang nyata, lebih nyata dari segala yang nyata. Karena segala yang nyata itulah nyatanya akan diri Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.